Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo semuanya, saya Wanda Nabila Putri dengan NIM 24020011045. Saya dari Unit 1 Manajemen dari Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori harga dan mekanisme pasar. Pengertian dari teori harga dan mekanisme pasar. Teori harga menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar. Sedangkan mekanisme pasar, proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. 1. Islam dan sistem pasar. Islam menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan privasi properti, kepentingan investor, menghindari kehidupan duniawi, ekonomik, egalitarisme, maupun ekonomi terpimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak. 2. Harga pada pasar Islami. Konsep Islami memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya investasi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau privasi sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. 3. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Agar pasar dapat berperan secara normal dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar. Maka ajaran Islam juga menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Spiritualisme transaksi perdagangan. Merujuk pada penerapan nilai-nilai spiritual ketika etika atau agama dalam proses perdagangan. Dalam melakukan prasasti spiritualisme, transaksi perdagangan, para pelaku bisnis seringkali berusaha menjaga keseimbangan antara keuntungan, materi, dan kepentingan moral, serta mematuhi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama atau keyakinan mereka. Sedangkan aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan merujuk pada aturan-peraturan dan hukum yang mengatur bagaimana transaksi perdagangan dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat, baik tingkat nasional maupun internasional. Aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung sah, adil, dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pembeli, penjual, dan pihak ketiga lainnya. 4. Pengawasan pasar. 1. Pengawasan internal. 2. Pengawasan eksternal. Pengawasan internal merujuk pada sistem dan proses ditetapkannya oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan ditetapkan, serta untuk melindungi aset, mencegah terjadinya kecelakaan, dan memastikan terpenuhinya terhadap kebijakan, peraturan, serta peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pengawasan eksternal merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar atau independen terhadap kegiatan dan operasi sesuatu organisasi atau perusahaan. Tujuan pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan mematuhi hukum, peraturan, standar, akuntansi, dan kebijakan yang berlaku di luar organisasi tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah mekanisme pasar adalah proses penentuan harga yang didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.